Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Lestari Rezeki Asri. Saya guru kelas 5 di SDN Unisari 1 Surabaya. Video ini adalah implementasi Merdeka Belajar yang sudah saya lakukan di dalam kelas. Strategi menumbuhkan merdeka belajar diawali dengan membangun pengertian tentang merdeka. Ki Hajar Dewantara mengartikan merdeka sebagai tidak terperintah, artinya dapat menegakkan diri, mengatur peri kehidupan, dan mengatur diri ketika terhubung dengan kemerdekaan orang lain. Sehingga merdeka belajar bisa diartikan sikap belajar yang tak menunggu perintah. Merdeka belajar bermakna menumbuhkan motivasi belajar dari dalam diri. Wujudnya berupa tanggung jawab dan disiplin belajar yang kekal membudaya. Rasa merdeka untuk belajar dalam diri murid tidak dapat tumbuh dengan sendirinya, melainkan dikenalkan, ditumbuhkan, dibiasakan, dan dipelihara hingga menjadi perilaku yang lazim hingga dewasa. Diperlukan lingkungan yang mendukung tumbuhnya benih-benih merdeka dalam diri murid, lingkungan yang menerima mereka, lingkungan yang memenuhi kebutuhan belajarnya, lingkungan beratmosfer kental dengan budaya positif, lingkungan yang memahami kebutuhan-kebutuhan emosi muridnya. Strategi menerapkan merdeka belajar di kelas. 1. Menemukan keyakinan kelas. Strategi pertama menumbuhkan rasa merdeka dengan menciptakan lingkungan yang memerdekakan. Lingkungan yang terayomi dengan budaya positif. Mengawali atmosfer budaya positif dengan menuntun, mengarahkan, memotivasi murid menemukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas lebih abstrak dibanding peraturan kelas, berisi nilai-nilai universal yang ditemukan murid dan terus-menerus dikuatkan atau ditinjau kembali. Menemukan keyakinan kelas diawali dengan memberikan pengertian pentingnya merubah kalimat-kalimat negatif menjadi positif. Proses ini menggeser cara berpikir negatif menjadi positif. Menampung curah pendapat murid tentang keinginan mereka terhadap dirinya, gurunya, kelasnya, dan cara belajar di kelas memicu alam bawah sadar mereka merekam norma-norma yang seharusnya diyakini. Membagi murid menjadi kelompok-kelompok kecil berdasarkan asesmen diagnostik menjadikan pembelajaran di kelas lebih hidup. Murid dengan kemampuan setara membagi tugas dan bertanggung jawab atas tugas bagiannya. Hal ini tidak ditemui pada sistem kelompok kerja lama, yang berpandangan dalam setiap kelompok seharusnya ada murid pintar, sedang, dan perlu bantuan. Prinsip kerja kelompok lama justru membuat murid yang pandai menjadi pusat, sedang murid yang biasa dan perlu bantuan tidak bekerja atau justru menjadi pengganggu. Kelompok yang setara kemampuannya membuat setiap individu terpacu untuk bekerja. Peran guru berada pada bantuan yang diperlukan setiap kelompok. Pembelajaran berdiferensiasi memudahkan guru membantu kesulitan yang dialami kelompok sedang, memberi bantuan kepada kelompok yang perlu bantuan, dan memotivasi kelompok murid yang pintar. Pembelajaran berdiferensiasi mengarahkan murid mampu memimpin diri dan kelompoknya untuk belajar. Kemampuan mereka menyelesaikan tugas menjadi generator motivasi belajarnya. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, setiap murid terpenuhi kebutuhan belajarnya, bahkan untuk murid berkebutuhan khusus. Belajar selalu memerlukan usaha. Menyederhanakan materi dengan membuatnya menjadi peta konsep merupakan salah satu usaha belajar. Peta konsep yang menarik dengan sticky note warna-warni lebih menyenangkan dilakukan. Peta konsep yang menarik menuntut siswa lebih kreatif membuatnya.
Memberikan kebebasan murid berkreasi dengan peta konsep buatannya merupakan usaha menumbuhkan jiwa-jiwa merdeka dalam belajar. Menampilkan peta konsep buatan mereka di akun pribadi guru memberikan rasa bangga pada diri mereka. Kebanggaan ini merupakan salah satu bentuk pengakuan eksistensi mereka, sehingga kemampuan mereka terpantik. Salah satu alur merdeka belajar adalah eksplorasi konsep. Jawab tangkas merupakan salah satu bentuk eksplorasi konsep yang sederhana. Jawab tangkas dilakukan setelah murid diberi waktu membaca materi secara mandiri. Sebagai bentuk konfirmasi atas materi yang sudah dibaca, maka dilakukan jawab tangkas. Jawab tangkas dilakukan dalam kelompok. Kecepatan, kesigapan, dan kekompakan kelompok menemukan dan berebut menjawab pertanyaan menentukan banyak bintang yang didapat. Jawab tangkas dipimpin juga oleh murid yang dipilih bergantian dari setiap kelompok. Jawab tangkas menumbuhkan kepemimpinan murid dalam belajar. Kelompok 1. Pertanyaan untuk kelompok 1. Membiasakan siswa mempresentasikan hasil kerja atau hasil kerja kelompoknya merupakan latihan bertanggung jawab terhadap tugas. Mempertanggungjawabkan hasil kerja di depan teman-teman sekelas membiasakan mereka berani menjabarkan pendapat dan isi pikirannya. Memberikan kesempatan kepada teman-teman sekelas mengajukan pertanyaan adalah latihan menerima dan menjawab tantangan. Kebermaknaan belajar ada dalam presentasi. Interaksi antar murid saat proses presentasi berlangsung merupakan proses mereka menemukan rasa merdeka dalam belajar. Ayo, bagus. Memangnya harus begitu. Tim Games turnamen merupakan salah satu metode pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan memotivasi mereka untuk belajar dengan cara yang menyenangkan. Metode ini dapat diterapkan dalam berbagai mata pelajaran. Dengan tim Games turnamen, murid belajar tentang pembentukan tim, pembelajaran kooperatif, dan pencapaian bersama. Tim Games turnamen meningkatkan motivasi murid melalui aspek permainan dan kompetisi yang sehat. Pembelajaran yang menyenangkan ini dapat meningkatkan minat murid untuk ikut aktif terlibat. Sebab kesuksesan tim merupakan pencapaian bersama yang mendorong kerjasama terbangun kuat. Pembelajaran menjadi lebih bermakna, sebab murid diberi kesempatan mengatur strategi agar timnya mendapatkan poin terbanyak. Ayo, bagus. Memberikan komentar positif atas jurnal membaca milik teman merupakan cara menguatkan literasi murid. Literasi membentuk dasar bagi kemampuan membaca, menulis, dan pemahaman murid. Kemampuan literasi membantu murid mengembangkan keterampilan komunikasinya, pemahaman konsep, dan kritis berpikir. Selain itu, literasi juga memainkan peran penting dalam mempersiapkan siswa untuk belajar sepanjang hidup, mengakses informasi, dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Menghargai, menjaga, dan merawat lingkungan di mana kita tinggal adalah kewajiban.
Menanamkan, melatih, dan membiasakan murid mengerti pentingnya dan bagaimana cara menjaga lingkungan merupakan langkah awal membangun kemerdekaan mereka dalam menghargai lingkungan. Kegiatan melakukan pembibitan, memelihara tanaman, memilah dan mengolah sampah adalah dasar perilaku ramah lingkungan. Resapi suara musiknya. Seni teater mengakomodasi teknik mengenali, memahami, dan mengatur emosi diri sendiri. Seni teater diawali dengan berlatih fokus yang diadaptasi dari teknik stop. Dalam seni peran, murid menirukan peran lingkungannya, menirukan emosi yang mereka kenali, dan menampilkannya dalam sebuah adegan. Mimesis ini mengajarkan mereka untuk berempati, bersimpati, dan mudah bersosialisasi. Dengan pembelajaran langsung sosial emosional, pencegahan perundungan dan perilaku anarkis murid lebih terarah dan mengena. Perubahan diawali dengan kesadaran diri terhadap kekurangan dan motivasi untuk menjadi lebih baik. Refleksi membantu murid mengenali kekurangan dirinya dan memotivasi diri untuk menebalkan kelebihannya. Refleksi yang bermakna dapat diawali dengan guru yang terbuka, merefleksikan kekurangan dirinya dalam pandangan murid-muridnya. Penerimaan guru terhadap umpan balik murid-murid memberikan keberanian kepada murid-muridnya untuk melakukan refleksi yang jujur. Semangat keterbukaan dalam kejujuran refleksi tentunya semakin melebarkan pintu perubahan perilaku. Menuntun murid untuk melakukan perubahan dan bertindak sesuai keyakinan kelas ada kalanya mengalami kendala. Kendala sikap dihadapi dengan melakukan restitusi. Meski tidak dengan alur segitiga restitusi yang sempurna, paling tidak membangunkan kesadaran murid terhadap kesalahannya dan meminta mereka bertanggung jawab merupakan langkah besar menuju pribadi yang lebih baik.